Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa Allah lah yang memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kekasih Allah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, suri teladan yang paling baik. Pada kesempatan ini saya dan rekan saya, saudara saya yaitu Suryana, ingin memaparkan materi saya, tugas untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah yaitu mata kuliah tentang tarik tasyri' atau hukum Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hukum Islam pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Jadi, pada masa Rasulullah masih hidup, yang bertindak sebagai pemutus perkara pada waktu itu yaitu beliau sendiri. Beliau sebagai referensi hukum tertinggi untuk meminta fatwa atau meminta keputusan jika ada perkara yang ingin diselesaikan. Nah, jadi keputusan Rasulullah atau keputusan beliau itu didasarkan atas wahyu dan atas sunnah. Jadi termasuk musyawarah dengan para sahabat, sehingga pada masa Nabi setiap persoalan atau persengketaan pada waktu itu dapat dengan mudah dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus dengan wafatnya Nabi, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang beliau terima itu berhenti dari malaikat Jibril, baik sewaktu beliau masih berada di Mekkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti. Akan tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam pada waktu itu atau kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Maka dengan demikian timbullah permasalahan tentang bagaimana cara memutus suatu perkara. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada atau sudah meninggal. Nah, pada waktu itu disiapkanlah yang mempunyai wewenang untuk memutus perkara. Maka dari itu, untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut khalifah atau disebut pemimpin. Nah, khalifah ini dari kalangan sahabat Nabi sendiri. Khalifah adalah suatu kata yang dipinjam dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Oleh karena itu, maka sebagai seorang pengganti Nabi, umat Islam secara otomatis menganggap bahwa khalifah bertugas untuk memutus suatu perkara yang terjadi di masyarakat. Saya mau memulai dari metode atau pengambilan keputusan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber tasyri' Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, keduanya itu disebut nas atau nakal. Jadi apabila ada masalah yang tidak jelas dalam nas, para sahabat,
pada zaman Khulafaur Rasyidin itu memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Jalan dalam ijtihadnya adalah berpegang pada ma'kul annas dan mengeluarkan illah atau hikmah yang dimaksud daripada nas itu sendiri. Nah, kemudian menerapkan jika ada masalah-masalah atau jika ada permasalahan di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi dalam hal lain, para sahabat bermusyawarah dalam mencari hukum yang tidak ada nasnya. Kemudian mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam suatu masalah itu. Terus kemudian dinamai dengan al-ijma' para ulama. Para ulama telah menyebutkan bahwa dari praktik Khulafaur Rasyidin itu terdapat perluasan dasar tasyri' Islam. Di samping Khulafaur Rasyidin itu terdapat juga al-qiyas dan al-ijma'. Terus kita masuk sumber hukum Islam yang dipakai pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terus jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu terdapat cara lain atau terdapat musyawarah antara sahabat untuk menyelesaikan hukum untuk menyelesaikan hukum di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ijtihad sahabat. Namun ternyata Al-Quran dan Sunnah itu masih kurang atau masih belum bisa menyelesaikan suatu perkara. Maka dari itu diadakan yang namanya ijtihad sahabat. Terus metode yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' berbentuk kolektif. Di samping individual, dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan musyawarah hukum suatu masalah. Nah, hasil musyawarah sahabat ini disebut al-ijma'. Jadi hasil dari musyawarah para sahabat itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum itu disebut ijma'. Terus kita masuk di metode yang keempat yaitu ar-ra'y. Jadi untuk menjawab persoalan hukum yang baru muncul, para sahabat terlebih dahulu menunjuk kepada Al-Quran dan hadis. Namun, bila para sahabat tidak menemukan ketetapan hukum dari dua sumber hukum yang dimaksud, maka disitulah para sahabat menggunakan akal pikiran mereka yang dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi seperti itu ya. Metode-metode pengambilan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terus terus ijtihad sahabat, terus ijma' dan yang terakhir adalah ar-ra'y. Lanjut, setelah metode-metode untuk menentukan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin, selanjutnya kita masuk ke metode pembinaan dan pembentukan hukum. Jadi pada periode sahabat itu, metode dalam membentuk dan pembinaan hukum itu dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah. Langkah yang pertama untuk metode pembinaannya dan pembentukan hukumnya itu dilakukan yang namanya penelitian. Terus setelah penelitian yang kedua mencari informasi. Setelah mencari informasi kemudian bermusyawarah atau didiskusikan. Setelah itu barulah mengistimbatkan suatu hukum. Nah, demikian para sahabat sebelum melakukan ijtihad hukum, mereka akan meneliti permasalahannya dulu, mencari informasi mengenai kebenaran hadis, hendak dijadikan landasan hukum, bermusyawarah dengan sahabat lain hingga kemudian mengambil istimbat hukum.
Selanjutnya, setelah metode pembinaan dan pembentukan hukum, saya lanjut, yaitu perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Dinamika pemikiran para sahabat didorong oleh semakin luasnya daerah penyebaran Islam pada waktu itu, yang diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan yang rujukan hukumnya belum ada secara jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kondisi inilah yang mendorong para sahabat melakukan penafsiran hukum dan menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Salah satu alasan perbedaan ini muncul karena berbedanya pendekatan orientasi yang digunakan sehingga seorang sahabat bisa berbeda pandangan dengan sahabat yang lain terhadap suatu masalah yang sama. Nah, hal ini karena perbedaan pemahaman dari masing-masing sahabat, namun pandangan mereka ini bukan untuk menghancurkan Islam, akan tetapi untuk menguatkan Islam. Oleh karena itu, pemikiran hukum dalam Islam sejak awal pembentukannya telah mengenal adanya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, terutama pada masa sahabat sebagai cermin dinamisasi hukum yang merespon perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Nah, perbedaan pemikiran hukum di masa para sahabat atau di masa Khulafaur Rasyidin berpengaruh besar terhadap ikhtilaf hukum kaum muslim pada perkembangan selanjutnya. Jadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat berawal dari prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang belum terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kepastian hukumnya belum jelas baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, para sahabat berbeda pendapat tentang otoritas, siapa yang berwenang menafsirkan naskah jika ada masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Nah, dari sini muncul dua pandangan. Ada dua kelompok, muncul dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu kelompok diwakili oleh Ali bin Abu Thalib memandang bahwa otoritas untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna-makna Al-Quran setelah Rasulullah dipegang oleh Ahlul Bait. Menurut mereka, hanya mereka lah yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Nah, kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlul Bait. Terus, kelompok yang kedua diwakili oleh Umar bin Khattab yang berpendapat bahwa tidak ada orang tertentu yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menafsirkan dan menetapkan perintah Allah. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum untuk menarik hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kelompok ini kemudian dikenal dengan ahli ar-ra'i. Nah, setelah perbedaan pendapat di kalangan sahabat, saya akan masuk ke sebab-sebab perbedaan apa yang menyebabkan perbedaan pendapat dari sahabat mengenai hukum suatu masalah. Sebab yang pertama yaitu berbeda penafsiran. Sebab yang kedua berbeda pemahaman. Sebab yang ketiga mendahulukan kepentingan umum untuk menguatkan Islam. Dan yang terakhir atau sebab yang terakhir yaitu pengaruh politik pada waktu itu. Mari kita masuk yang pertama, sebab-sebab perbedaan pendapat dari sahabat mengenai hukum suatu masalah disebabkan oleh berbedanya penafsiran. Jadi, sifat berpikir para sahabat yang berkaitan dengan penafsiran nas sangat bervariasi, bahkan cenderung menampilkan adu argumen. Jadi, seperti itu perbedaan penafsiran. Makanya, itu yang menyebabkan perbedaan pendapat dari sahabat mengenai hukum suatu masalah. Sebab yang kedua, berbedanya pemahaman. Nah, dari perbedaan pemahaman di kalangan para sahabat adalah yang berkaitan dengan sunnah. Para sahabat yang mengambil hadis Rasul dan meriwayatkannya berbeda-beda dalam kemampuan serta cara menerima riwayatnya Rasul.
Jadi seperti itu. Terus sebab yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum untuk menguatkan Islam. Jadi sikap ijtihad para sahabat lebih mengacu kepada pertimbangan umum walaupun ada nas syar'i. Artinya, jika syar'i ada yang bertentangan dengan kepentingan umum, maka tinggalkan nas syarah dan dahulukan kepentingan umum. Jadi seperti itu. Terus sebab-sebab yang ketiga yaitu pengaruh politik. Nah, pengaruh hukum yang paling terasa disebabkan oleh pengaruh politik yang ditinggalkan periode ini adalah pecahnya golongan politik karena urusan khalifah semata-mata yang lambat laun merembet pada soal agama, terutama pada peristiwa tahkim, dan pada akhirnya umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga para ulama dari golongan Khawarij mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan jalur pemikiran golongan Khawarij. Begitu pula Syiah yang mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan jalur pemikiran Syiah. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kepentingan kelompok sedikit banyak akan berpengaruh terhadap fatwa hukum yang dikeluarkan. Jadi, itu tadi penyebab atau sebab perbedaan pendapat dari sahabat mengenai hukum suatu masalah. Yang menjadi sebab yang pertama tadi yaitu perbedaan penafsiran, terus berbeda pemahaman antara sahabat, terus mendahulukan kepentingan umum untuk menguatkan Islam. Terus yang terakhir yaitu pengaruh politik. Selanjutnya yaitu pengaruh pengambilan hukum masa Khulafaur Rasyidin terhadap perkembangan hukum Islam. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Suryana. Dengan ini saya persilakan kepada Saudara Suryana. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitrah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan materi kali ini. Pengaruh pengambilan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin terhadap perkembangan hukum Islam. Fatwa-fatwa yang diungkapkan para sahabat pada zaman Khulafaur Rasyidin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Banyak para ulama dan imam mazhab merujuk pada pendapat para sahabat. Sahabat melakukan penelaahan terhadap Al-Quran maupun Sunnah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, mereka melakukan jalan ijtihad. Nah, ijtihad dalam menyelesaikan kasus disebut dengan fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi. Dengan dimulainya ijtihad oleh para sahabat, permasalahan-permasalahan kontemporer umat Islam dapat diselesaikan dengan bijak dan benar. Hal ini kemudian mendorong para ulama sesudah masa sahabat untuk mengembangkan lagi ijtihad mereka guna menemukan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum Islam. Bahkan masalah yang belum dihadapi. Sahabat telah menentukan turuk al-istinbat dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. Turuk al-istinbat tersebut digunakan dalam rangka menyelesaikan kasus yang dihadapi. Sehingga generasi sahabat dan tabi'in mengikuti jejak sahabat besar dan menyelesaikan suatu perkara. Materi selanjutnya yaitu tentang keputusan-keputusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah seorang ahli hukum yang tinggi mutunya dan dikenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ia memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi.
sebelum Islam. Dia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani, ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan agama Islam. Atas usaha dan semuanya, banyak orang-orang terkemuka yang memeluk agama Islam dan kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang ternama. Dan karena hubungannya yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang Islam dibandingkan yang lain. Karena itu pula pemilihannya sebagai khalifah pertama sangatlah tepat sekali. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau pada tahun 634 Masehi. Dalam masanya, daerah Islam berkembang dan meluas, antara lain negara Mesir, Irak, Azerbaijan, Persia, Syria. Umar bin Khattab telah mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab, dan Umarlah yang pertama kali menyusun administrasi pemerintahan, menetapkan peradilan dan perkantoran serta kalender penanggalan. Umar dikenal sebagai Imam Mujtahidin. Pada masanya, ia berijtihad antara lain tidak menghukum pencuri dengan potong tangan karena tidak ada ilat untuk memotongnya. Pencuri itu merupakan pegawai dari majikannya yang kaya raya yang tidak memberikan gaji secara wajar. Maka Umar menjalankan istislah yang kemudian dinamai al-maslahatul mursalah. Umar tidak memberikan zakat kepada al-mulafatu qulubuhum karena tidak ada ilah untuk memberikannya. Maqasid yang terdapat dalam ayat ma'kulun nas itu tidak terdapat, yang kemudian dinamai dengan al-ihtihsan. Selain itu, yang perlu dicatat dari Umar adalah sikap tolerannya terhadap pemeluk agama yang lain. Hal itu terbukti ketika beliau hendak mendirikan masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Umar di Yerusalem. Karena di tempat itu telah berdiri suatu tempat ibadah umat Kristen dan Yahudi. Sebelum mendirikan masjid tersebut, Umar turun terlebih dahulu memberitahukan maksudnya dan memohon kepada pemimpin-pemimpin agama golongan Kristen dan Yahudi di tempat itu. Padahal sebagai seorang khalifah atas seluruh daerah tersebut, Umar tidak wajib melakukan hal itu. Namun ia melakukan hal tersebut karena sikapnya yang toleran terhadap pemeluk agama lain. Karena usianya yang masih relatif muda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar lama memegang pemerintahan. Sikap keras dan sebagaimana biasanya orang yang mempunyai sikap keras selalu berusaha bertindak adil melaksanakan hukum. Terkenal keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keadaan nyata pada suatu saat tertentu. Ia mengikuti Abu Bakar dalam menemukan hukum. Namun demikian, Khalifah Umar terkenal keberanian dan kebijaksanaannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengatasi suatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, panitia pemilihan khalifah memilih Utsman menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Pemerintahan Utsman ini berlangsung dari tahun 644 sampai 655 Masehi. Ketika dipilih, Utsman telah berusia 70 tahun. Ia seorang
yang mempunyai kepribadian yang lemah. Kelemahan ini dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kekayaan, dan juga kemewahan. Hal ini dimanfaatkan utamanya oleh keluarganya sendiri dan golongan Umayyah. Banyak pangkat-pangkat tinggi dan jabatan-jabatan penting dikuasai oleh keluarganya. Pelaksanaan pemerintahan seperti ini dalam bahasa orang-orang sekarang disebut nepotisme, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara atau keluarga sendiri. Nah, dari sinilah timbullah klik sistem dalam pemerintahan. Yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Ia memerintah dari tahun 656 sampai tahun 662 Masehi. Sejak kecil, ia diasuh dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hubungannya rapat sekali dengan Nabi. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi SAW. Setelah ia menikah dengan putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Ali sering ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan beliau menyelesaikan masalah-masalah penting. Nabi Muhammad sendiri pernah menyatakan bahwa hubungan Nabi dengan Ali dapat dimisalkan seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan karena itu pula orang berkata bahwa Ali telah mengambil suri teladan, ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan kebersihan hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu banyak orang yang berpendapat bahwa ia lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lainnya. Yang berpendapat demikian terkenal dengan golongan Syiah. Ali terkenal dengan kemahirannya sebagai qadhi sejak zaman Nabi. Semasa pemerintahan Ali, tidak banyak yang diperbuat untuk mengembangkan hukum Islam. Hal ini dikarenakan keadaan negara tidak stabil. Di sana-sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara dan timbulnya kelompok-kelompok besar umat Islam sekarang ini, yaitu antara lain Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, yaitu kelompok atau jamaah yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada kelompok Syiah, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib. Adapun dasar perpecahan adalah perbedaan pendapat mengenai masalah politik, yakni siapa saja yang berhak menjadi khalifah. Masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, sistem hukum, dan kekeluargaan. Nah, golongan Syiah banyak terdapat di Lebanon, Irak, Pakistan, dan di India. Bekas pengaruhnya terdapat di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok di Pasar Koja. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.